Kisi-kisi ujian nasional. Mata ujian ekonomi, jurusan IPS. Level kognitif. Pengetahuan dan pemahaman. Mendeskripsikan. Menjelaskan. Menentukan. Mengidentifikasi. Menyebutkan. Menunjukkan. Membandingkan. Membedakan. Memberi contoh. Level kognitif. Aplikasi. Menerapkan. Menginterpretasikan. Memprediksi. Menghitung. Level kognitif. Penalaran dan logika. Menganalisis. Mensintesis. Mengevaluasi. Memecahkan masalah. Menyimpulkan. Menjelaskan hubungan konseptual dan informasi faktual. Konsep ekonomi. Peserta didik mampu memahami dan menguasai tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kelangkaan sumber daya. Masalah pokok ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia dan negara lain. Kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Permintaan penawaran dan harga keseimbangan. Konsep ekonomi. Peserta didik mampu mengaplikasi pemahaman tentang kegiatan ekonomi konsumen dan produsen dalam aliran pendapatan, circular flow, permintaan, penawaran dan harga keseimbangan, baik secara matematis maupun grafis. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem yang berbeda. Konsep ekonomi. Peserta didik mampu menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah tentang jenis-jenis elastisitas permintaan, harga, silang dan pendapatan, dan penawaran. Kegiatan ekonomi dalam perubahan sistem ekonomi. Konsep pembangunan. Peserta didik mampu memahami dan menguasai tentang masalah yang dihadapi pemerintah dalam ekonomi. Ekonomi mikro dan makro. Pendapatan nasional. Pendapatan per kapita. Indeks harga dan inflasi. Uang dan perbankan. Kebijakan moneter. Ketenaga kerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. APBN dan APBD. Pasar modal. Konsep pembangunan. Peserta didik mampu mengaplikasi dan pemahaman tentang masalah-masalah makro dan mikro pendapatan nasional dan pendapatan perseorangan dengan beberapa pendekatan perhitungan. Perhitungan indeks harga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan. Peserta didik mampu menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah tentang hubungan pendapatan per kapita dan ketenaga kerjaan, pengangguran dan kemiskinan, hubungan kebijakan moneter dan inflasi, hubungan indeks harga saham gabungan, pasar modal, dan tingkat suku bunga, kebijakan moneter, manajemen perekonomian internasional. Peserta didik mampu memahami dan menguasai tentang globalisasi dan masalah-masalah dalam perdagangan internasional. Valuta asing. Neraca pembayaran dan devisa. Manajemen. Badan usaha dan koperasi. Manajemen perekonomian internasional. Peserta didik mampu mengaplikasikan pemahaman tentang perubahan kurs rupiah terhadap berbagai macam valuta asing. Neraca pembayaran dan devisa. Analisis SWOT dalam manajemen sekolah. Manajemen perekonomian internasional. Peserta didik mampu menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah tentang hubungan kurs valuta asing dengan neraca pembayaran. Hubungan perjanjian perdagangan bebas dan perekonomian nasional. Hubungan badan usaha, koperasi dan permasalahannya. Akuntansi perusahaan jasa. Peserta didik mampu memahami dan menguasai tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit dan kredit.
jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa. Peserta didik mampu mengaplikasi dan pemahaman tentang mencatat transaksi ke jurnal umum, memposting jurnal umum ke buku besar, menginterpretasi jurnal penyesuaian, menyusun rencana kerja, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa. Peserta didik mampu menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah tentang menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa dan permasalahannya. Menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa dan permasalahannya. Akuntansi perusahaan dagang. Peserta didik mampu memahami dan menguasai tentang jurnal khusus, buku besar utama, buku besar pembantu, harga pokok penjualan, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan perusahaan dagang, jurnal penutup, posting akhir, neraca saldo setelah penutupan, akuntansi perusahaan dagang. Peserta didik mampu mengaplikasikan pemahaman tentang menginterpretasikan jurnal khusus, memposting ke buku besar utama dan buku besar pembantu, menghitung harga pokok penjualan, menginterpretasikan jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja, menyusun laporan keuangan, menginterpretasikan jurnal penutup, posting akhir dari jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan, akuntansi perusahaan dagang. Peserta didik mampu menggunakan nalar dan logika dalam memecahkan masalah tentang menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa dan permasalahannya.